Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan ya. Kalau kemarin kan pretest ya untuk muskuloskeletal. Pagi hari ini kita akan belajar tentang overview-nya gitu ya. Dan apalagi kita sebenarnya sudah mulai kuliah ya. Jadi ini sebagai untuk menegaskan kembali gitu ya. Ditambah-tambahkan juga lebih detail di sini. Oke. Yang pertama adalah kita mestinya seperti biasa, saya sih mengajarkan tentang yang norma dulu ya. Kita tahu patologinya, berarti mau tahu yang apa saja kelainan di sana, kita tahu dulu gitu ya, normalnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk muskuloskeletal itu seringkali disebut dengan jaringan mesenkim ya. Jadi terdiri dari tulang sama soft tissue-nya ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Oke ya. Jadi kemarin ya, ingetin lagi aja, coba pegang tangannya masing-masing, gitu kan. Ada bagian yang keras, gitu kan, dan ada bagian yang kenyal ya, bagian kenyal lunak itu. Nah, bagian yang keras berarti kan dia tulang ya, gitu kan. Nah, bagian yang tulang, tentunya dia ada sel-sel yang menghasilkan tulang, gitu kan. Nah, saya menghasilkan tulang apa? Kemarin kita udah belajar ya, ada osteoblast ya, gitu. Osteoblast dia menghasilkan apa? Menghasilkan matriks osteoid ya, gitu. Ini contohnya. Ya, oke. Ini ada matriks itu dia memang massa amorf aja gitu. Jadi kayak apa ya? Kemarin saya bilang ada kayak meja, ada kursi gitu kan. Jadi dia padat aja gitu. Tapi nggak ada sel-selnya, nggak ada manusianya di sana gitu kan. Nah, sementara yang namanya osteoblast itu selnya gitu. Nah, selnya yang menghasilkan matriks osteoid, ya, matriks yang tulang, itu disebut dengan osteoblast, ya, gitu. Nah, biar tidak terlalu banyak, gitu kan, yang dihasilkan, maka harus ada yang mempreser lagi, gitu kan, yang beresorpsi tulang, yang lebih banyak itu, ini disebut dengan osteoklas. Oke ya, maka kita bisa melihat bahwa tulang tetap berjaga-jaga ya, kalau tulang misalnya ada sesuatu, ada patah, ada tergerogoti ya, destruksi gitu kan, ada something yang menggerogoti itu, kemudian juga dalam, oke, nggak apa-apa. Kemudian Pak Yusuf di sebelah nih, itu. Hai. Ya Allah, udah distract banyak ini. Udah habis bapaknya ganti anaknya. Di bawah lagi. Mohon maaf loh, Mbak. Gila mah di rumah. Oke, kita kembali ke sini ya. Ya, jadi maka kita bisa melihat Allah tuh membuat di bagian samping, bagian pinggir dari tulang itu ya ada sel-sel gitu yang berjaga-jaga gitu kan. Maka kita bisa melihat di pinggir tulang itu ada yang namanya endosteum ini ya gitu ya. Yang kalau dekatkan kita di sini ada osteoblast yang dia berjajar-jajar di sini gitu. Nah, osteoblast yang berjajar-jajar ini disebut dengan osteoblastic rimming. Saya ulang ya, bahwa di setiap matriks tulang itu dia ada gitu osteoblast yang dia memang berjaga-jaga sama Allah dibuat seperti itu gitu. Nanti kalau ada patologi, maksudnya tadi ya ada fraktur, ada infeksi, ada deksusi apaan nah gitu ya, maka dia dibutuhkan kan gitu. Nah, ketika dibutuhkan maka ada osteoblast yang di pinggir-pinggir ya. Osteoblast ini dia berjajar-jajar gitu ya. Bagus banget ya dia berjajar-jajar, Masya Allah gitu ya. Ini yang gambar ini disebut dengan osteoblastic rimming, RIMMING ya. Saya tidak masuk di PPT, tidak ada di modul, tapi saya sampaikan di sini ya. Jadi tulang yang normal itu dia ada, kita lihat ya, ada osteo ya. Jadi ini kan sudah fatur ya, maka disebut dengan osteosit gitu. Di mana osteosit ini dia punya kayak cangkang gitu, cangkangnya adalah lakuna ya. Jadi ada osteosit dan ada lakuna-lakunanya gitu kan. Ini kan ya, tapi di sebelahnya kan jarang-jarang ya, jaraknya kan lebar. Kelihatan nggak kursor saya ya? Jaraknya nggak lebar-lebar kan gitu ya. Karena di sekitar setiap osteosit ini ada matriks osteoid gitu ya, Masya Allah gitu ya.
Nah, kita lihat ya padat ya, ini seperti ini. Tapi di pinggir tetap kita bisa melihat ada struktur disebut dengan osteoblastic lining. Jadi saya ulang, resum dari tulangnya normal adalah dia ada osteosit dan ada lakuna, gitu kan? Ada matriks osteoid dan di pinggir dari matriks osteoid kita menemukan endosteum yang di sana kita bertemu dengan osteoblastic lining. Oke, langsung ya. Kita melihat tadi kan baru tulangnya tuh gitu kan, yang dulu Mbak Astra tanya nanti tentang kondro nanti ya abis ini. Kita bisa melihat ya bagian-bagian yang kenyal ya, yang saya bilang soft tissue kemarin kan, gitu ya nih kenyal-kenyal itu loh, ya kan. Apalagi kalau yang subur makmur ya, bagian kenyalnya akan terasa banget ya gitu. Nah bagian kenyalnya ini terdiri dari apa? Terdiri dari seperti ini, gitu kita lihat. Duh kursor saya mana kursor saya? Ya nih, kelihatan ya? Kursor dulu ya. Kita lihat. Ini kan sama-sama pink sama di sini, tapi pink yang di sini ada kayak ada serat-seratnya gitu. Kelihatan nggak? Ada serat-seratnya dan di dalam serat ini kalau kita melihat ada yang ungu, ya. Ini adalah inti sel dan ungu-ungunya kan jajar-jajar lebih deket-deket ya, gitu kan? Ini lebih dekat lagi ya di sini. Nah, ini adalah stroma jaringan ikat fibros yang dia sudah berdegenerasi kolagen. Jadi adalah jaringan ikat fibrokolagen gitu. Di sebelahnya kita bisa melihat lagi yang sebelah pinggir ini ya, dia membentuk seperti serat lintang-lintang gitu, jadi kayak bergerigi gitu. Nah, ini juga dia ada yang saya tunjuk di kursor ini kan dia ada inti ya, inti sel ya. Memang PA itu ketajaman mata ya, gitu belajar untuk mata elang ya, sama radiolog ya. Ini ya seperti ini. Ya ini adalah otot-otot itu, serabut-serabut otot. Lah di sebelahnya adalah sel lemak gitu. Kan sel lemak itu udah pernah kan belajar di histologi ya, gitu. Jadi sel lemak itu kan bulat-bulat gitu kan. Kemudian dia karena isinya glikogen ya, gitu kan. Bulat-bulat glikogennya waktu dia processing, ini kan di processing ya, diproses gitu kan, agar jaringan itu bisa tetap utuh gitu strukturnya kan. Tapi kan glikogen itu kan dia akan hilang ketika processing ya, dia akan hilang. Tapi strukturnya masih kelihatan, maka kita bisa melihat di sini sel-selnya tuh masih bulat gitu kan, sitoplasmanya kelihatan luas. Tapi intinya kan kita tahu intinya kejepit kedesek ya sama glikogennya, maka dia terletak di tepi sel ya, yang disebut dengan eksentrik ya. Gitu. Ini ya seperti ini. Duh, usahanya mana ini ya. Kita lihat ya, ini ada bulat seperti ini, sitoplasmanya luas, cerah ya, seperti itu bening kan gitu. Dan intinya di pinggir-pinggir atau di tepi ya, terletak eksentrik saya bilang ya gitu. Nah, ini adalah jaringan lemak matur. Maka kita bisa melihat di sekitar tulang tetap pasti ada seroma ini, yaitu terdiri dari jaringan ikat fibros, ada serabut jaringan otot, dan ada jaringan lemak matur ya. Tentu tidak lupa pasti ada yang vaskuler ya. Kita kemarin sudah sampaikan bahwa namanya jaringan pasti dia butuhkan gitu vaskuler ya gitu. Nah, vaskulernya mana ya di antara itu gitu kan. Nah, gitu aja ya. Ini karena beri jari jauh kan nggak kelihatan. Oke, next kita lihat. Dan normal dulu, baru belajar normal. Tapi insya Allah kalau normal udah tahu, udah ngerti, baru nanti patologinya gampang ya gitu. Insya Allah seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Ada juga tulang gitu kan. Kita melihat ya ini pink banget ya. Kalau di sini kelihatan pink merah banget ya, ini kompak banget kelihatan. Tapi ini kita lihat ada serat-seratnya ya. Ya tadi saya bilang kalau di sini seratnya ototnya kelihatan banget ya. Jadi dia kayak bergerigi-gerigi gitu ya, gitu. Itu adalah serat otot ya. Tapi kita lihat kok ada ya di sekitar tulang yang ini kompak ini ada tulang yang warnanya putih ke ungu kebiruan gitu. Itu apaan gitu ya? Nah kita lihat ini adalah jenis tulang yang dia lebih berongga-rongga sebenarnya ya gitu. Lebih berongga yaitu tulang kartilago gitu ya. Kita masuk kayak apa sih sebenarnya kartilago ya, kalau disebut di sini ya kartilago itu kita langsung ke sini aja deh. Nah, ya gampang. Jadi kartilago kalau tadi ada osteoblast juga ada kondroblast ya, di mana dia akan menghasilkan matriks, bedanya matriksnya adalah matriks kondroid gitu. Nah, matriks kondroid itu warnanya seperti apa? Seperti ini, Kak. Gitu, ya. Nih kayak sales di itu ya, di Shopee. Gini loh, Kak. Dikeranjangin dong, Kak. Check out gak? Check out gak? Dia kelihatan nih jadinya. Oke, ini ya. Jadi
kontrol dia mencek out kan matriks Android gitu ya, yang warnanya putih ke ungu kebiruan kayak gitu. Dimana yang dekat-dekat sini dia makin banyak kan, karena makin banyak ya dia nggak jadi lebih kebiruan kayak gitu ya. Dan kita bisa melihat, masya Allah bedanya apa ya? Kalau osteosit dia kan sudah bisa membuat matriks osteoid, jadi lebih langsung bisa keras kan gitu. Maka dia cuma satu aja dia cukup gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana kondro, ya kondro itu dia butuh teman gitu. Udah tahu dia lemah gitu ya, karena banyak bisa berongga-rongga, yang dihasilkan akan selalu berongga-rongga. Maka dia karena tahu kelemahannya dia selalu ngajak teman gitu ya, itu ngajak teman gitu. Di mana ngajak teman ini dalam satu grup, dia bikin grup-grup namanya isogenous group. Ini loh isogenous group ya. Jadi dia isogenous group itu kayak gini, satu kayak ini itu namanya isogenous group ya. Di mana terdiri dari beberapa kondro. Nah, karena dia sudah jadi matur gitu ya, maka disebut dengan kondrosit ya. Jadi dia ada kondrosit, beberapa kondrosit berkumpul dalam satu isogenous group ya gitu. Maka ini ada ini kan lebih padat, ininya rongga lagi, ini lebih padat lagi, rongga lagi kayak gitu ya gitu ya. Seperti itu ya normalnya gitu ya, resume dari normalnya bagaimana tulang itu belajar tentang tadi ya, tentang jaringan mesenchyme ya gitu. Bagaimana ada bone dan ada soft tissue ya, seperti itu. Oke. Sementara untuk soft tissue, kita kembali ke sini sebentar, adalah bahwa soft tissue itu ya sel-selnya hampir semuanya sama. Oke, saya ambil ini adalah kelihatan nggak pulpen nih saya? Blur tapi kelihatan ya. Ini ada pulpen. Pulpennya masing-masing dia dilihat deh ya. Pulpennya masing-masing dilihat ya. Pulpen itu kan selalu dia bentuknya kayak gini ya, gitu. Bentuknya ini yang bentuk kayak gini nih. Jadi pulpen itu kan spidol ini bentuknya kan pasti ada bulat panjang gitu ya. Kemudian di pinggirnya pasti kemudian mengerucut gitu kan. Ya. Cuma ini yang satu nggak ngerucut nih. Harusnya ngerucut juga gitu kan. Lah, inilah disebut dengan sel spindle ya, gitu ya. Jadi intinya selnya itu spindle. Kalau tadi sel kondro sama sel osteosit dia lebih ke bulat gitu, ya bulat oval. Tetapi kalau sel-sel di soft tissue gitu ya, biasanya dia seperti ini spindle, ya. Mesenchyme itu spindle. Nah di sel spindle seperti ini, kita bisa lihat gitu bahwa ada tepinya yang bisa dia tepinya tuh ngerucut jadi lebih tajam beneran gitu ya, tajam beneran gitu ya. Jadi kedua tepi sel itu tajam ya, tajam seperti silat. Tajam silat. Tajamnya gimana ya? Tajamnya, di sini ada ya kayak pensilmu lah lagi dirawat tuh kan tajam ya, gitu ya. Tuh tepinya yang tajam. Tapi kalau dipakai terus lama-lama kan jadi tumpul ya, ditutupi gini dan tutup jadi tumpul kan gitu. Apa bedanya gitu? Jadi yang sel spindle yang tepinya tumpul itu miliknya jaringan otot gitu kan. Tapi kalau yang tepinya tajam itu yang punya dua, sel saraf sama sel jaringan ikat fibrus tadi ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau jaringan ikat fibrus dia tidak memberikan wavy gelombang gitu ya. Jadi kalau saraf itu dia bergelombang, ada sitoplasma sel spindlenya tuh kayak ada bikin gelombang gitu. Nah, tapi kalau jaringan fibrus mah enggak. Dia spindlenya lurus aja gini ya, tapi tepinya tajam gitu. Kenapa ini mau sampaikan? Nanti kita lihat ya maknanya. Oke, gitu ya udah semuanya udah normal udah tahu. Sekarang masuk ya. Ini udah tahu ya, berarti ada kalanya kita akan menemukan ada jaringan struktur tulang yang kemudian dia bersinggungan gitu, beririsan dengan bagian dari kondro ya, seperti itu. Oke, kita masuk. Kita ini udah tahu. Sekarang yang pertama, jadi kita masuk patologinya ya, lebih gampang. Yang pertama adalah karena inflamasi dulu, oke? Kemarin saya sudah menyampaikan ya bahwa di sekitar ruas-ruas kita ya, yang ruas-ruas itu kan dia butuh bergerak ya, butuh bisa gerakan gitu. Lah butuh bisa gerak gitu, maka harus ada dong gitu kan space gitu ya, space di antara tulang yang besar dengan tulang yang kecil ini, dia bisa lebih luas gitu, bisa luas untuk bisa bergerak gitu kan. Nah, untuk bisa bergerak itu, maka sama Allah dibuat space-nya tadi mengeluarkan suatu cairan gitu ya. Dimana caranya cairan lemak tuh nggak banyak, jadi kita nggak bisa lihat gitu kan. Cuma kita merasakan ini bagian dari yang meminyai sendi-sendi ini bisa bergerak dengan bebas kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat
kan kita kalau ya misalnya ya pada orang-orang tertentu yang dia memang sebenarnya punya mutasi gen gitu kan, dimana kalau dipakai overuse gitu, misalnya nih orang yang tenis gitu ya, orang atlet tenis atau ya kemarin ya gitu atlet badminton ya kemarin habis Thomas Cup gitu ya, apalagi habis Thomas Cup, apalagi 3 kali ya kita juara ya. SEA Games ya, kayak gitu. Nah, itu kan dipakai agak overuse ya, bukan agak lagi, dia overuse, latihan dari sebelum subuh sampai dengan malam gitu kan, dia cuma berapa kali istirahat gitu ya. Nah, itu kan akan overuse atau sering perlu sering untuk dipakai. Maka terjadi jejas yang kronik gitu ya. Nah, jejas kronik ini akan memicu gitu ya, di mana kita bisa melihat sebentar. Jadi harusnya ini kan ada space ya, ada space ya. Memang ada space di situ tempat mensekresikan minyaknya gitu, cairan sinovial gitu kan. Tetapi gitu kan harusnya ya, harusnya jadi ada di situ ada soft tissue ya, ada soft tissue di mana ada mukosanya itu dilapisi sel-sel sinovial selapis yang dia menghasilkan cairan sinovium. Ya, tapi kita bisa melihat kalau dia tadi ada jejas yang kronik, maka memberikan suatu reaksi adaptasi ya gitu. Adaptasinya apa? Adaptasinya adalah di mana gitu kan pada kelainan ini gitu ya, cairan itu bertambah banyak gitu. Jadi cairan si epitel sinovialnya itu berproduksinya banyak banget gitu ya. Saking banyaknya maka kita bisa melihat celah ini kan dia akan dicairi ya, dibanjiri oleh cairan tadi kan, sinovial tadi kan gitu ya. Maka dia akan mendesak gitu. Mendesak, dia mencari celah-celah keluar gitu. Saking banyaknya, maka dia mencari celah keluar. Maka yang kelihatan adalah di sini kita bisa lihat gitu ya. Dia membentuk suatu struktur yang kita sebut dengan kista gitu ya. Jadi ketika makin banyak maka dia akan berusaha mencari jalan keluar untuk bisa tadi ya tempatnya keluar. Maka kita bisa melihat ada suatu massa di daerah di sini gitu ya, di ekstremitas yang jari-jari kecil. Di mana kalau kita lihat kita lihat ya isinya ternyata air. Jadi isinya enggak padat, sebenarnya isinya air gitu. Nah, kenapa kita bisa tahu, kok bisa tahu kok isinya air gitu ya? Itu kita sebut dengan kistik tadi. Jadi konsistensi pada palpasi yang kita sebut dengan ada beberapa ya konsistensi pada saat kita palpasi. Palpasi kan kita raba ya, kita raba-raba, kita tekan ya. Nah, ketika kita merasakan seperti balon yang isinya air. Pernah nggak main balon? Balon dikasih air, coba deh. Balon dikasih air. Rasanya gimana kalau dirasain? Gentuk-gentuk gitu loh. Boh, kira Anda mau bukan orang luar Jawa, tanya sama orang Jawa ya, gentuk-gentuk gitu ya. Gitu ya. Gentuk-gentuk pokoknya itu balon diisi air ya gitu. Nah, kalau itu kita rasakan di sini, itu disebut dengan konsistensi kistik. Ya gitu. Tapi kalau kayak bakso gitu, sama kan dia benjolan juga kan gitu. Bakso itu ya kalau kita raba gitu ya dari luar ya bakso, ntar coba deh makan bakso sebelum dimakan taruh di bawah baju gitu ya, bawah baju, bawah tangan. Kemudian coba dirasain. Nah, itu adalah kenyal padat. Ya gitu. Tapi kalau keras itu tulang. Nah, tulang kalian di panjat-panjat begini itulah keras gitu ya. Jadi beda antara bakso balon yang isinya air sama tulang gitu ya. Lah kalau yang di sini kita bisa melihat ada suatu massa, ada satu benjolan ya. Benjolan itu kan sesuatu yang abnormal ya, lebih daripada besarnya lebih daripada yang biasanya kan. Nah, kita bisa lihat dulu konsistensinya gimana. Konsistensinya kalau kistik ya seperti balon isinya air tadi, maka kita bisa curiga karena di tempatnya kan tempat yang dekat ruas tadi ya, yang gitu di pergelangan ya gitu ya. Bisa kaki, bisa tangan gitu, bisa juga di lutut gitu kan. Bisa di belakang lutut ya, di betis tuh ya, di bawah di belakang gitu ya. Biasanya pada orang-orang yang suka goes gitu ya. Itu namanya kista poplitea yang di daerah poplitea yang biasa kita sebut dengan Becker kiss ya. Tapi ini di sini nggak ada di SKDI maka tidak saya terangkan. Tapi sebenarnya so far sama gitu ya. Jadi patofisiologinya tuh sama karena ada jejas kronik yang kemudian membuat suatu stimulasi pada cairan epitel sinovial yang akan menghasilkan sinovium yang berlebihan.
kemudian akan terbentuklah suatu kista, ya. Paham ya, begitu ya. Jadi dia not true tumor, ya. Dia hanya seperti bahasa aja, dia pseudo tumor gitu, dia bukan tumor asli gitu. Maka kita bisa melihat bahwa satu ya, kemarin saya bilang kan tentang diagnosis ya, diagnosis gitu ya dalam muskuloskeletal itu. Kita lihat dulu klinisnya gimana, jadi lokasinya di mana, usianya gimana. Lek ganglion ini usianya mau berapapun gitu, baik mau anak-anak maupun dia sampai yang tua juga ya. Yang jelas dia biasanya pasti punya something kronis ya. Jadi kronis activity yang bikin dia jadi muncul. Misalnya pada seorang ibu-ibu, misalnya dia suka kerja kalau Mbak tahu nggak ya, kalau di Sukoharjo mah ya, rumahnya Sukoharjo tahu, melinjo. Tahu nggak sih melinjo? Ini mah banyakan orang. Tahu dokter. Tahu beneran melinjo. Iya dokter. Nah melinjo itu empeng-empeng. Itu bikinnya tuh pakai diduduk itu loh Mbak, Mas gitu. Jadi melinjo ditipiskan itu kan diduduk. Nah buat nutruk ini ya, kalau ibu-ibu dia kerjanya memang nutruk ini, maka dia bisa terjadi seperti ini gitu ya. Nah nutruknya nggak ergonomis ya. Ya Allah, bentar, anakku lewat. Aduh ketiaknya lewat nih. Aduh, ya oke. Ya, jadi dia dari klinis, jadi kita lihat bagaimana umur, bagaimana predileksi ya, lokasinya di mana. Kemudian kita ketika mikroskopis ya di eksisi baru kelihatan gitu. Ternyata dia ada satu kista di mana ya kita lihat ya. Satu kista, ini kista ya. Kista yang dilapisi yang mukosanya. Kista kan ada berarti ada lumennya ya. Lumen itu kan berarti ada mukosanya kan. Binalai. Mukosanya dilapis oleh sel-sel sinovial gitu, selapis. Sebentar Mbak. Ini Mas, ini. Dan Mas, intermezzo. Kamu apa nih? Kamu dari sini? Dah. Oke Mbak, langsung ya. Jadi ada di sini ada ya. Jadi besok ya kalau ujian ya, ada mukosa di mana mukosanya dilapisi oleh sel-sel sinovial selapis gitu kan. Yang jadi ada bentukan kista gitu ya, di mana ada jaringan dengan mukosa dilapisi oleh sel-sel sinovial selapis gitu ya. Dan lumen berisi dengan lumen yang dilatasi ya, seperti itu. Itu ya Mbak dan Mas ya. Oke, yang kedua sekarang ya. Masih dia karena adanya inflamasi. Disebut dengan thrombocytopenitis filonodular. Kita lihat aja ya. Sebenarnya hampir sama gitu ya, sama yang tadi. Permasalahannya yang bedanya adalah adaptasinya ini. Masih ingat adaptasi sel kemarin yang di kemarin saya sampaikan? Semoga masih ingat ya. Adaptasi sel itu gitu kan, di mana ada atrofi, ada hipertrofi, sama ada hiperplasi. Nah, kalau yang di sini sel-sel sinovialnya tadi itu hiperplasi gitu. Jadi dia bertambah banyak gitu. Nah, bertambah banyaknya ini dia membentuk struktur yang khas, yaitu disebut dengan struktur filonodular. Jadi kayak filus gitu, kayak filus yang di usus gitu ya. Kayak di usus itu kan ada jonjot usus itu kan fili-fili ya. Ya seperti ini kayak gitu. Nah, dan maka kita bisa melihat ya, di sini ada kelihatan ini berlapis ya. Dari jauh kita bisa melihat ini kan kayak tadi ya, ini punyanya sinovial, dari jaringan-jaringan sinovial, tapi kok bentuknya ada yang kayak gini-gini bentuknya ya, kayak filus gitu kan. Nah, itu kita lihat dari jauh nih epitelnya di sini masih selapis ya, gitu. Masih kelihatan kursor saya? Ya, tetapi di sini ya, begitu enggak, saya cepet ya, tapi begitu enggak jelas langsung bilang ya. Yang di sini kita lihat udah mulai berlapis nih, gitu ya. Ini bisa hati-hati kalau ujian ya. Oh, yang saya di sini ini belum tentu, ini adalah yang saya di sini belum tentu dia jadi hiperplasi ya. Oh, ini di sini dia hiperplasi. Kita lihat ya, yang hiperplasi. Nah, ini hiperplasi ya, dia bertingkat-tingkat gitu ya. Dan dia membentuk strukturnya jelas banget ya, bentuk struktur struktur filus gitu ya.
Nah, gitu. Maka kita bisa melihat ini adalah yang kita sebut dengan tenosynovitis filonodular. Jadi dia memang satu ada apa sebenarnya sinovitis ya, gitu, tenosynovitis ya. Dia infeksi, inflamasi pada jaringan sinovial gitu ya. Tempatnya juga sebenarnya sama ya pada pinggul, ini cuma pada pinggul, lutut, bahu. Ya sama sebenarnya, hampir sama juga. Cuma di situ ada hiperplasi. Itu yang membedakan dengan ganglion. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang juga ada inflamasi. Di muskuloskeletal itu ada juga infeksi yang dia spesifik karena TB. Ya, gitu. Nah, kalau karena TB ya khas banget ya, TB itu kan saya ingetin ya. Jadi TB ya, di radang kronik itu kan ada radang yang namanya radang kronik granulomatus ya. Jadi dia radang yang memang membentuk granuloma ya. Granuloma itu di mana khasnya dia itu ada sel epiteloid ya. Ini. Sebenarnya sel epiteloid itu adalah makrofag ya, dia. Jadi dia pertama kan dia limfosit neutrofil dulu, masih kan enggak waktu konsep inflamasi. Ada neutrofil, kemudian ada limfosit ya gitu. Lah limfosit ini gitu ya, kalau tidak mampu juga maka datanglah makrofag ya gitu. Nah, makrofag itu pinternya gimana? Makrofag itu dia bisa menyerupai seperti epitel gitu. Agar tidak gampang langsung ketemu, kan ini musuhnya kan cerdik nih gitu ya. Musuhnya pinter kan. Jadi dia harus bisa gitu menyusup dulu mendekati musuh gitu kan. Saya musuhnya tuh nggak tahu kalau ini adalah ternyata adalah tentara Kopassus gitu ya, misalnya begitu ya. Jadi dia uniknya adalah makrofag ini bisa berbentuk seperti epitel. Itu kita sebut dengan di jaringan histiosit kan, maka kita menyebutnya dengan sel epiteloid histiosit gitu ya. Nah, BTA yang ada, ini tuberkulosis itu kan BTA ya, bakteri tahan asam kan gitu. Dia memang susah banget gitu kan. Dan dia justru punya senjata, jadi dia bisa mematikan gitu, sasarannya justru yang matikan. Nah, dia begitu bertemu dengan makrofag, dia nggak bisa mengenali ini epitel atau ini Kopassus, ini polisi gitu ya, atau orang biasa gitu, warga biasa kan dia nggak bisa lihat gitu, karena sama dengan warga biasa gitu kan. Nah, cuman bagusnya nih ya, makrofag begitu dia mendekati, dia juga tahu ini musuhku orang yang pinter nih kan, BTA, dia bakteri tahan asam. Harusnya kan kalau bakteri-bakteri tadi itu kalau dengan suasana asam aja sudah lepek-lepek ya gitu. Apalagi kalau asamnya asam kecut gitu kan. Ya, kalau ini mah dia udah tahu gitu, maka dia berusaha mencari teman-temannya untuk bergandengan tangan membentuk suatu lingkaran mendekati dari penyebab BTA tadi, basil-basil tadi gitu, karena dia biasanya kan basil-basil itu juga berkumpul biasanya gitu, basil-basil BTA tadi, maka dia membentuk suatu seperti kayak lingkaran gitu yang kita sebut dengan tuberkel ini gitu. Nah, karena kan tadi pengennya kan untuk memfagosit ya, untuk membunuh dari BTA tadi kan. Maka ada perang ketika udah gandengan perang, dia perang. Nah, karena memang BTA itu pinter banget gitu ya, maka perangnya perang luas ya. Ini satunya Kopassus ya, dia bawanya bom gitu kan. Yang satunya dia memang bawanya roket gitu ya. Ya udah, peperangannya kan jadi luas banget. Itu sebenarnya area nekrosis caseosa. Jadi khas banget di mana area nekrosis caseosa ini kalau selama kelas biasanya kelihatan seperti area-area perkejuan. Saking belenyeknya gitu, saking busuknya, saking kuningnya gitu. Nah, kemudian terakhir ya TB itu kita juga akan bertemu sel-sel karena di sana juga ada tadi saya bilang ada roket, berarti ada juga basoka gitu ya, saya begitu. Nah, basokanya ini ada sel-sel yang intinya banyak gitu ya. Yang intinya banyak tapi khasnya dia berbentuk seperti tapal kuda, seperti kaki kuda gitu. Kayak apa sih kaki kuda ya? Ini saya nggak bisa gambar ya, bisa sering gambar. Kalau gambar kan kita bisa ini ya. Kaki kuda deh kayak cincin tapi separoh gitu. Itu namanya Saldatia langhans ya. Jadi khas TB itu sebenarnya dapatnya ada 4. Ada sel epiteloid histiosit, kemudian ada gambaran granuloma atau tuberkel, kemudian yang ketiga ada area-area nekrosis yang luas yang disebut dengan area nekrosis caseosa, dan yang terakhir adalah Saldatia langhans. Oke, kita bisa lihat ya. Ini ya. Apakah masih kelihatan kursor saya di sini? Halo? Masih dokter. Masih dokter. Ya, dia masih kelihatan ya. Ini nekrosisnya kan puas bang. Ini tahu membedakan area nekrosis sama enggak? Siapa tahu nih ujian keluar ya. Ujiannya kan
besok kita praktikum urin, mungkin kalian udah bisa nanti minta tanya sama asdos gitu ya, dengan waktu yang cepat ya. Mana sih sebenarnya ada nekrosis ya? Jadi kalau kita lihat tadi kan saya bilang kalau sel-sel yang soft tissue gitu kan, ini kan di jaringan soft tissue ya. Di soft tissue itu kan kelihatan sel-selnya itu kan spindel-spindel. Kita bisa lihat ya, ini kan sel. Ya kan daerah-daerah di sini kan sel semua kan nih, kelihatan ada warna biru ya, ada warna merah gitu kan. Jadi kita bisa melihat ini ada sel-sel radangnya, gitu, ini limfosit gitu ya. Ini bahkan kelihatan sel yang besar itu ya, tadi di yang Langhans tadi gitu. Tapi kita lihat sini mah enggak ya, memang ada sih kelihatan kecil-kecil nih sel-sel, ada rasa sel limfosit ya, 1-2 gitu ya. Tapi kan bentuk yang lain mah enggak, ada berantakan banget, udah blur gitu ya. Nah ini adalah untuk membedakan, ini adalah jaringan udah nekrosis ya. Dan nekrosisnya luas banget gitu, luas banget gitu kan. Namanya area perkejuan tapi di sini warnanya pink. Ini saya bilang ya bukan di mikroskopis itu ya kuningnya itu gitu, tapi di makroskopis ya. Jadi kita bisa lihat satu ya. Ini ada sel epiteloid seperti ini. Jadi dia sel epiteloid itu biasanya warnanya lebih pucat ya daripada jaringan ikat fibrus yang sebenarnya. Ini kalau jaringan ikat fibrus yang sebenarnya itu lebih, nah ini jaringan ikat fibrus nih. Ya, ini yang pasti punyanya jaringan ikat fibrus. Tetapi ya tadi, nah di sini juga ada epiteloid ya gitu. Yang dia biasanya ini yang jelas sekali di sini ya, ini pucat epiteloid seperti ini ya. Biasanya dia memang menuju sesuatu atau melingkari sesuatu gitu ya. Ya dia menuju sesuatu, dia menujunya BTA ya gitu. Nah ini ya seperti ini kita lihat kalau ini ya. Lihat kursor saya kelihatan nggak kursor saya? Mumpung saya menemukan tuberkel nih. Kelihatan kursor saya? Ya, dokter. Oke, dulu tuh kan langsung hilang lagi kursorku. Maaf, Mbak, Mas, memang gaptek nih. Ini ya kelihatan ya. Nih kursor saya kan begini. Oh, seolah-olah seperti dia kayak bulat gitu enggak sih? Nih. Ya, walaupun dia separuh ya, masih separuh ya, gini ya. Ini adalah dia akan membentuk tuberkel. Ya, dia akan membentuk satu granuloma ya, kayak gitu. Kemudian ya kita bisa lihat di sini banyak di area nekrosis gaseosa ya. Dan terakhir adalah kita bertemu dengan sel multinucleated giant cell yang dia selnya membentuk seperti tapal kuda yang disebut dengan sel Langhans. Oke, jadi 4 hal dan itu kita akan ketemu sampai nanti semester akhir semester 6 kita akan bertemu ada banyak TB ya. TB itu memang menjadi endemis ya di Indonesia ya. Di semua jaringan kita akan bisa bertemu. Tapi sebenarnya sama. Ya ketemu yang 4 hal yang saya sebutkan. Jadi nanti kalau ujian keluar udah tahu ya gitu. Oke, so jadi lebih enak ya, kita udah masuk patologi inflamasi, udah ngerti, kita masuk di dalam satu neoplasma. Neoplasma tentu berarti kan ada yang dari bone, ada dari soft tissue. Kita soft tissue dulu, ya. Apa yang paling banyak? Yang paling dari lipoma, ya. Lipoma tentu dari sel-sel lemak, gitu kan. Nah, kalau dari sel kan jadi gitu. Neoplasma itu kan pasti ada sel asalnya gitu. Dia diferensiasi dari mana sih gitu. Tadi kan kita soft tissue udah kenal tuh ada sel lemak ya kan, ada jaringan fibros, ada jaringan otot gitu kan. Ya enak banget ya kayak gitu. Nah, kita yang pertama dari lemak dulu ya, namanya lipoma gitu ya. Jadi lipoma adalah proliferasi sel-sel lemak matur. Lah tempatnya di mana? Kita kan bilang triple diagnosis, klinisnya di mana tempatnya gitu kan, predileksinya. Predileksinya yang lemak kita di mana-mana ada lemaknya ya gitu. Kakak siapa ya? Aku biar tahu. Asna udah tahu. Nia Auria, Mbak Nia, Wahyu Waseso, Febri, Arlinda. Yang aku kelingannya Oriza. Nah, Oriza Sativa, Oriza Ferrari. Ada Mbak Ferrari? Ada, dokter. Saya namanya itu belum. Ada ya? Nah, Ferrari gitu. Kalau Ferrari tapi kayak ingetku dirimu lemaknya kayaknya tipis-tipis ya, nggak banyak banget juga ya kayaknya. Di sini ada nggak yang golongan makmur gitu? Golongan si berat. Makanya dikit tapi sering. Ya, itu biasanya lemaknya di mana-mana ya. Nah, itu ya, jadi lemak itu kan di mana-mana gitu kan. Nah, kalau mau di mana-mana maka tempatnya juga udah di mana-mana aja. Cuma bedanya karena justru di mana-mana itu maka kita bisa bertemu lemak yang ada di pinggir, lemak yang kelihatan nih gitu kan. Tapi ada juga lemak yang di dalam
gitu kan. Kan di perut juga ada lemak, omentum juga ada lemaknya kan, peritoneum juga ada lemaknya ya, gitu ya. Maka di ginjal pun bahkan di penggantung itu ada lemaknya ya, gitu. Maka kita bisa membagi dua ya. Jadi lipoma itu biasanya di lemak apa di superficial gitu yang bisa kelihatan, leher, bahu, punggung gitu kan ya, pantat gitu ya bisa gitu kan. Nah itu, tapi juga ada yang namanya superficial ya, tapi juga di dalam tubuh juga ada gitu yang saya bilang, ada di dinding usus ya, peritoneum, ada mesenterium gitu kan, ada omentum gitu ya, ya seperti itu. Bedanya apa kita lihat? Ya, jadi sama ya, kalau lemak mah pasti ya seperti kita pernah makan ini enggak sih, gaji, tahu enggak gaji? Gaji itu kalau saya orang Solo, jadi lemak itu kan kalau makan bakso tuh biasanya ada kenyal apa sih, putih kuningnya itulah. Nah, itu kan lemak gitu ya, lemak ayam. Ya sama sebenarnya lemak manusia juga seperti itu juga gitu, lemak jaringan lemak warnanya kuning gitu kan. Nah, berlobus-lobus gitu ya. Nah, kita lihat bedanya bagian mikroskopisnya ya. Ini nanti saya sampaikan yang deep tadi ya, yang spesial sama deep adalah bahwa tadi kan size lemaknya sudah saya sampaikan ya, bulat-bulat itu kan plasmanya luas, jernih, intinya bahkan bisa sampai nggak kelihatan karena dia di tepi kan kayak gitu. Nah yang normal ada seperti ini proliferasinya, jadi dia proliferasi bukan formasi, maksudnya dia sel yang jinak gitu. Plasma yang jinak adalah bahwa dia proliferasi tapi sel lemaknya itu bervariasi gitu ya, jadi ada yang besar, aduh kursus saya mana nih. Nah, ada yang besar kayak gini, ada yang kecil banget, ya ada yang sedengan gitu kan. Nah, jadi bagikan kehidupan ya, kehidupan kan seperti itu ya, ada yang besar, ada yang tengah, ada yang kecil gitu kan. Nah, gitu. Kadang-kadang kita dikasih kecil, kadang-kadang kita dikasih gede banget, kadang dikasih tengah-tengah aja. Ya udah syukuri aja gitu ya. Nah, itu normal kehidupan tuh seperti itu, ya gitu. Normal kehidupan, kok ya kehidupan sih, gitu ya. Dan dia ya jelas itu ada kapsulnya, ya. Jadi berbatas tegas ya, kan dia pertumbuhan sendiri gitu kan, pertumbuhan dari lemak-lemak matur gitu ya. Sehingga kita bisa lihat ada batas namanya septa ya. Dibatasi oleh kapsul atau septa yang jadi jaringan ikat fibrokolagen ya, gitu. Seperti itu. Dan kita bisa melihat pembuluh darahnya ini septa ya, septa. Aduh, pembuluh darahnya tapi nggak ada ya. Kita bisa lihat nih pembuluh darahnya di sini. Pembuluh darahnya itu dia lebar, benar-benar pembuluh darah yang kita bisa lihat lumennya ada, gitu kan. Lumennya berisi sel eritrosit kayak gitu ya. Ini adalah vaskularisasi. Nah, kita bisa lihat juga nih intinya di tepi ya, seperti ini gitu kan. Ini macam-macam ukurannya gitu kan. Nah, tapi bedanya sama yang di sini. Kita lihat. Oke. Ya, ini adalah kalau kita lihat sepintas ya, gitu ya. Ini banyak banget kan sel-selnya gitu, tapi monoton gitu, ya apa hiperseluler banget gitu ya. Tapi kok hampir monoton ya, sel-selnya juga agak mengecil, antara kecil dan sedang aja gitu, tapi nggak ada yang luas banget tuh nggak ada gitu kan. Beda sama yang tadi di sini. Saya ulang ya, ini ada yang luas banget ya. Jadi bedanya tuh bisa sampai 3 kali lipat dari sini gitu ya, nih ya gitu. Tapi yang di sini enggak gitu. Dia kalau kita lihat enggak, hampir sama semua gitu ya. Nah, kita lihat tinggal ada septanya gitu ya. Ya, apalagi yang kita lihat. Nah, nih bahwa nih ini adalah pembuluh darah yang terjepit ya, karena dia kan hiperseluler banget gitu ya, hiperseluler banget ya kan, proliferasinya kan selnya kan cepat sekali. Kalau cepat sekali dia makanya mendesak, jadi vaskular itu jadi terdesak gitu. Prosesnya yang terdesak ini yang bisa kita lihat ya, dari pembesaran dari 200, kita lihat ya, dia sampai mepet-mepet gitu. Yang kita sebut dengan chicken wire appearance. Ya, chicken wire appearance ini khas, ini adalah milik dari liposarkom. Ya, gitu. Jadi liposarkom itu ya adalah proliferasi dari sel-sel lipoblast. Kalau tadi lipoma, kita bisa melihat lipoma adalah proliferasi dari sel-sel lemak matur gitu ya, dengan inti selnya bulat, kemudian sitoplasmanya luas ya, jernih gitu ya, atau kosong monggolah gitu ya, jernih, intinya terdesak ke tepi atau esentrik, gak ada tanda-tanda ganas gitu kan, masih bahkan dibatasi oleh septa-septa jaringan ikat ya gitu. Namun, dan tempatnya biasanya predileksinya ada di superficial gitu kan.
Nah, kamu kalau liposarkom bisa tempatnya di dalam. Jadi misalnya di mesenterium, di omentum, di ginjal, kita udah mulai curiga tuh ini jangan-jangan ganas gitu. Nah, taunya ganas dengan mikroskopis ya, diambil di sisi biasanya di sisi kalau cuman kita dikasihkan PA ya gitu ya. Itu dilihat ternyata oh iya gitu ya. Ternyata dasar saya dalam proliferasi dari sel lemak imatur atau lipoblast ya. Apa tanda-tanda ganasnya? Kita bisa lihat, oke tanda-tanda ganasnya di sini, gitu ya. Tanda ganasnya ada 4 ya, kakak. Gitu 1. Ini kan udah bentuk-bentuknya kan nggak bulat, ini ada sih masih ada yang bulat masih ada sih. Tapi ini ada yang apa? Oh ini yang gede. Apa? Yang kayak kotak ini ada kayak trapesium kayak layang-layang. Ini ada kayak kotak, ya gitu kan. Terus ini ada meleot kayak gini, nggak tahu bentuknya apa, tak terdefinisikan ya. Ini ada yang kayak gini bentuknya ya, macam-macam. Nah, bentuk yang macam-macam disebut dengan pleomorf. Pleomorfik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia hiperkromatik. Jadi intinya hiperkromatik ini kan ada inti sel semua kan. Inti selnya aja udah beda ya. Ini kita bisa lihat inti sel gede-gede langsung kan gitu kan. Bisa gede kan kita bisa langsung kelihatan gitu. Beda sama yang tadi ya imatur. Ya sama yang matur yang lipoma. Ya, jadi intinya dari hiperkromatik, hiperkrom. Jadi dia menyerap warna itu lebih banyak daripada sel-sel yang normal kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dia berkromatinnya kasar. Jadi dalam inti itu selnya itu jadi intinya kasar banget gitu. Udah gede lagi dia lipoblast kelihatan banget. Udah gitu apa kasar gitu kromatinnya di sini gitu. Kalau tadi kan kecil tapi dia kalau dideketin pun juga dia halus kayak gini ya. Nih kan gitu halus kalau deketin pun dia halus ya halus gitu jadi dia nggak ya ini halus ya ini plasmanya kelihatan sama inti beda ya jadi kromatin yang ada dalam sel ini dia tidak kasar kayak gitu ya dan tidak hiperkrom ya seperti ini normalnya ya kayak gitu. Nah tapi kalau di sini nah ini beda banget ya gitu bahkan kita bisa ketemu yang namanya mitosis ya nih kali ini mitosis tapi ini mau mitosis ini mau membelah nih mitosis ya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau digede tapi yang sedengan yang dari jauh kita bisa melihat chicken wire appearance ya. Nanti kalau ujian udah tahu ya, chicken wire appearance. Chicken ya apa? Ayam, wire wire appearance gitu ya. Ya, wire jadi kayak kawat kandang ayam. Apalagi ya semoga bisa tahu kayak hijang. Hijang. Kalau bahasa Shopee ya, hijang gitu. Oke, ini juga sama ya. Ini mahasiswa ada mitosisnya di sini ya. Kita ketemu mitosis. Ini mitosis ya. Ini udah bagi dua. Pertama dia kelihatan ini banget ya. Kayak gitu. Jadi macam intinya udah gede-gede dah. Udah kayak gini udah kelihatan ini. Apalagi kayak gini ya. Udah kelihatan ini adalah ganas gitu. Oke, cuma itu saja. Nanti yang tadi yang paling kan ada fibrosarkom kalau di kuliah ya. Tapi di praktikum kita fokus hanya di situ aja, di lipo aja. Oke. Nah, sekarang ditulang. Apa yang ditulang? Pertama kita belajar dulu dong gitu osteokondroma ya. Ada 2. Jadi 2 komponen, berarti ada osteoid, ada kondro gitu kan. Cuman ini kan tumor. Jadi dia tumor yang membentuk 2 komponen tadi ya. Dimana komponen tadi itu bagusnya dia bentuk seperti ada capnya, ada topinya nih. Ada topinya bagus sekali nih. Bukan ini volumenya, kolom femur. Ini ya. Nah, ada topinya gitu, ada kapsulnya gitu. Ya kalau kita lihat ya, ini sudah dipotong ini ya capnya kayak gitu. Kita lihat ya. Jadi ada cap ya. Nih. Ada cap yang kemudian dia cap osteoid yang beranastomosis atau menyatu dengan cartilage hyaline. Ini contohnya ya. Jadi yang mana yang osteoid? Ini osteoid ya. Kenapa? Kita bisa lihat ini osteoid normal. Kan kita ketemu namanya apa tadi? Halo. Namanya apa tadi? Osteoblastic creaming. Nah, sip, pinter ya gitu. Kita ketemu ini yang dia kemudian menyatu dengan bagian dari kondroid ya. Itu disebut dengan osteokondroma. Bahkan di kondroma pun juga kita nggak ketemu sel-sel kondroblas yang ganas ya. Gitu. Dia udah untuk grup-grup sendiri gitu. Nah, kita lihat ya. Bedanya sekarang tadi udah tahu yang jinak gitu. Langsung aja kita sekarang masuk di yang ganas. Yang ganas adalah osteosarkom. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini gambaran yang disebut dengan makroskopis yang disebut dengan apa? Codman triangle ya gitu.
Dan di sini kita ketemu sunburst appearance ya atau periosteal reaction biasanya gitu ya. Reaksi periosteal ya gitu. Dia udah mendestruksi, udah remuk redam kan di sini gitu kan, remuk redam semua gitu kan dari tulangnya. Jadi di situ kita secara PA kita lihat bahwa oh ternyata itu udah memang hiperseluler banget ya, kelihatan ya sel-selnya banyak banget hiperseluler. Sel apa itu? Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata kok kayak ada metric osteoid ya gitu. Metric osteoid semua. Jadi ini adalah osteoblast gitu ya. Tahu osteoblast yang imater ya kan dia macam-macam bentuknya kan, pleomorphic, dia juga hiperkromatik ya gitu. Kemudian ini ada mitosis ya. Ada hiperkromatik, ada kromatinya kasar kayak gitu kan. Terus kita bisa ketemu mitosisnya. Biasanya jarang banget ketemu mitosis di osteosarkom. Nah, ini juga osteosarkom ya, cuman ini yang tipe kondroblastik ya, maka biru-birunya banyak kelihatan ya. Jadi sebenarnya osteosarkom itu banyak tipe, tapi untuk S1 cukuplah yang penting tahu aja osteosarkom udah bagus banget ya, gitu. Ini ya dia menghasilkan matriks osteoid ya. Jadi nanti kalau ujian apa sih patologi dari osteosarkom? Satu, proliferasi sel-sel osteoblast ya. Nggak ada osteoblastik riming di sini kan gitu. Di proliferasi osteoblast, kemudian yang kedua dia menghasilkan matriks osteoid ya di sekitarnya gitu kan. Di antara sel-sel kelompok-kelompok sel-sel ganas tadi gitu kan. Terus yang ketiga adalah dia memberikan tanda-tanda keganasan, ada pleomorphic atau anaplasia, imatur dulu ya, imatur atau anaplasia, kemudian hiperkromatik, kromatinya kasar, dan bisa ketemu mitosis ya gitu. Yang penting tadi matriks osteoidnya. Oke. Nah, sekarang masuk di sini ada yang wilayah abu-abu, ada dua. Nah, pertama adalah giant cell tumor. Ini sebenarnya adalah tumor yang jinak sebenarnya. Tetapi ya, kenapa kita belajar ini? Saya di belakang saya sampaikan. Jadi ada suatu tadi ada osteokondroma. Jadi yang jinak itu ada dua besar. Ada osteokondroma sama GCT ini atau giant cell tumor ya. Giant cell tumor ini khasnya adalah di dalam makrosel itu banyak banget area-area perdarahan. Maka karena area perdarahan kan darah kemudian diresorpsi kan biasanya ya sama makrofag gitu kan, maka banyak ketemu makrofag hemosiderin yang kecoklatan warnanya kayak gitu. Maka disebut dengan brown tumor kayak gitu. Tuh kan kalau saya tanya nanti tahu ya jawabannya ya. Nah ini seperti ini ya, jadi kayak kecoklatan gitu sih, ini nggak merah-merah tapi kayak kecoklatan ya, karena sudah diresorpsi oleh makrofag tadi ya. Disebut dengan brown tumor atau ada yang bilang osteoklastoma, ada juga bilang GCT ya. Ini kalau GCT bang udah di WHO sudah bakunya GCT ya gitu. Ini dipakai buat skripsi kakak kalian. Nah, apa yang bisa kita lihat di mikroskopis? Nah, ini lucunya ya. Di GCT itu kita lihat sel-selnya itu hiperseluler banget, tapi selnya itu mirip-mirip dengan sama stroma kayak gitu. Dan yang khasnya adalah ini banyak bertemu dengan osteoclastic giant cell ya. Jadi ada giant cell yang intinya tuh banyak. Kalau tadi kan kita belajar ada giant cell yang datia tadi kan di TB kan. Bentuknya kayak cincin separuh ya gitu kan kayak ladang kuda. Lah kalau di sini mah enggak gitu. Jadi sel-sel itu banyak nyebar tapi banyak banget, maka disebut dengan osteoclastic giant cell gitu. Jadi ada benar-benar giant cell gitu, sel yang besar gitu ya. Jadi ketemu ini gitu ya. Nah, kenapa ini kita ini ya? Saya perlu sampaikan biasanya sel-sel yang di dalam sini biasanya hampir sama dengan 11-12 lah gitu sama yang di stroma ya. Kenapa nih kita perlu belajar ini? Karena GCT gitu ya, itu kurang dari 2, walaupun kurang dari 2%, dia bisa jadi ganas. Dan dia sifatnya recurrent ya, jadi bisa tumbuh lagi gitu ya. Jadi itu kenapa kita belajar tentang GCT ya, dia termasuk 2 terbanyak ya tumor jinak tulang terbanyak ya di dunia, ada osteokondroma sama GCT. Tapi yang di GCT ini dia bisa recurrent dan dia bisa jadi ganas ya. Lebih banyak porsinya, jadi hampir 2% lah kayak gitu. Kalau osteokondroma apakah bisa? Bisa, tapi jauh warang banget gitu ya. Kurang 0, berapa persen lah gitu bisa jadi ganas. Tapi yang ini ya yang waspada. Kebetulan saya kerja di RSOP di ortopedi di sini ya, jadi rujukan nasional. Jadi kita pun ketemu ya walaupun sedikit juga ya, tapi ketemu ya. Namanya malignant GCT ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ini juga masuk ya. Ini nggak masuk dalam inflamasi juga, dia juga nggak masuk dalam tumor juga, tapi dia membentuk satu massa. Ini disebut dengan keloid.
Udah paham dong keloid kemarin kita udah nyampein kuliah kan? Ya, apa yang terjadi ya? Nah, kalau keloid itu kan dia sebenarnya luka ya. Luka dia kemudian healing kan gitu kan kemarin kita. Nah, healing kan di situ ada repair, ada regenerasi ya, gitu. Ada regenerasi sama repair ya. Repair itu adalah fibrosis kan. Nah, tapi di sini karena dia memang biasanya punya bakat, jadi dia punya mutasi ya gitu ya. Maka yang terjadi adalah pertumbuhan berlebihan dari jaringan ikat fibrosnya itu. Ya sampai jadi akhirnya kita lihat di sini ya kan kalau luka di sini kulitnya sih udah bagus gitu kan, ini kulit kan gitu, epithelis squamous kompleks yang berkeratin ini kan di kulit, tapi dermisnya harusnya kan bawah kulit itu kan ada dermis, ada akne sakuli aja nggak gitu kan, ini nggak ada, digantikan dengan jaringan ikat fibros kolagen yang dia sangat padat dan dia bentuknya nggak beraturan banget ya nggak padat tapi nggak beraturan gitu seenaknya dewe ya gitu ya. Nah ini ya yang disebut dengan keloid itu seperti ini ya. Jadi kalau keloid itu memang susah ya gitu, kalau keloid dikelupas itu ya susah ya, dia hanya bisa diremukkan lagi gitu oleh obat gitu yang disuntikan ke dalam gitu ya, biar dia bisa apa makin menipis gitu ya. Yang ini remukannya tuh makin bisa makin bisa diuraikan gitu ya. Ini susah nih kalau mau bikin PKM tentang bagaimana cara untuk mencari obat ya. Itu bagus ya untuk keloid. Ya, itu susah karena patofisiologinya adalah dia sudah mulai ada proliferasi dari jaringan fibrokolagen ya gitu. Itu ya saya tidak menyampaikan di sini tetapi menyampaikan langsung di PPT ya, tapi kelihatan ya ada jaringan di sini yang fokusnya adalah ada jaringan fibrokolagen yang bertambah padat ya gitu. Oke, ini ya sama seperti itu. Oke, terakhir bahwa tulang ya walaupun neoplasma juga ada yang primer tapi juga ada yang sekunder ya, dia menjadi tempat metas juga dari keganasan lain gitu. Karena di tulang kan ada susun tulang itu kan ada darah kan gitu, tempat yang enak dong, ada nutrisinya kan gitu, maka bisa jadi kanker ganas dari tempat lain masuk ke dalam tulang ya. Kita lihat. Oke, lihat mata saya, lihatlah kursor saya, kelihatan? Halo, kursor saya kelihatan nggak? Lihat dokter. Benar kelihatan, orang belum nyampe. Ini ya, ini ada tulang ya, ini ada tulang. Kita lihat ya, ini ada tulang, ini ada stroma dengan ikat fibros. Ini nggak ada yang kelihatannya mencurigakan ya, ini nggak ada yang hiperseluler kan, ini juga nggak ada ya. Tapi kita lihat coba ke sini. Nah, tadi kan kita belajar tuh, ini ada kayak lumen nih, kursor berhenti di sini, kok kayak ada kolam susu, ada kolam ya, ada kolam-kolam isinya massa yang berwarna pink gitu. Ini apa ya gitu. Nah, ini apa? Ini juga ada. Kelihatan nggak usaha saya? Ini ada, ya kelihatan ya. Ya sini kelihatan padat banget ya, gitu. Tapi juga nggak ada serat-seratnya, gitu. Tapi ada kayak bolong-bolongnya. Apaan ya? Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Yang bagian situ, oh iya benerannya kayak ada lumen, isinya massa amorf, eosinofilik, kayak gitu ya. Terus ini ada kayak sel-sel gitu. Nah, ini juga ada sel-sel di sini. Apa ya? Beda kan sama di sini? Ini nggak ada di sini doang ya. Ini sejarah asli kita di patologi anatomi FKWMS ya, itu di pasien beneran, pasien saya. Ternyata kita lihat, masya Allah ya, ini ada lumen isinya massa koloid eosinofilik, dia bentuknya seperti kelenjar-kelenjar gitu kan, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan koloid. Siapakah itu? Koloid pilihnya siapakah itu? Itu adalah miliknya tiroid. Jadi ya kita lihat ya, ini ada kelenjar-kelenjar, ada hiperseluler, sel-selnya sepertinya ganas, dia membentuk seperti kelenjar-kelenjar gitu ya, kelenjar-kelenjar folikel gitu kan, yang dia menghasilkan lumen berisi massa koloid eosinofilik gitu ya. Dari jauh kelihatan kayak ada yang ground glass appearance ya, sel-selnya kayak gitu. Ini adalah habis. Ini adalah metastasis adenokarsinoma yang berasal dari tiroid pada tulang. Gitu ya. Oke, sudah selesai yang ingin sampaikan overview-nya. Adakah yang mau ditanyakan? Sepertinya jelas semua. Benar? Sudah siap ya besok kalau mau responsi ya. Wih, udah 9:30. Masya Allah. Enggak lah.
Oke, udah habiskan kalian segelap ya. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter.